Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuni Afrianti dari kelas 12 Serta Boga 2. Sekolah saya berasal dari SMK BPP Bandung. Di sini saya akan menjelaskan atau mempraktekkan cara membuat nastar rendah kalori untuk orang yang diet atau untuk orang yang memiliki penyakit tentang kalori atau gula ya. Di sini saya akan menjelaskan atau saya mempraktekkan bahan-bahan apa saja yang harus digunakan untuk yang rendah kalori. Mari kita lihat resepnya di sini. Nah, di sini bahan-bahannya ada tepung oat, unsalted butter, tropicana sweetener, skim milk powder, tepung maizena, kuning telur, dan garam. Tropicana sweetenernya ada 10 bungkus ya. Nah, teman-teman, di sini ada bahannya ya. Yang pertama ada tepung oat dengan berat 140 gram yang sebelumnya telah di blender atau telah dihaluskan terlebih dahulu ya. Kemudian di sini ada unsalted butter dengan berat 100 gram, ada 1 butir telur khusus kuning telurnya saja ya. Di sini juga ada gula tropicana sweetener. Nah, satu atau perbungkusnya ini memiliki berat 2,5 gram. Berarti di sini saya membutuhkan 25 gram, berarti 10 bungkus sweetener tropicana ini ya, teman-teman. Nah, kemudian kita siapkan dan masukkan unsalted butternya ya, teman-teman. Kemudian gula tropicana sweetenernya. Uleni terus hingga gula dan unsalted butternya tercampur ya. Setelah itu masukkan 1 butir kuning telur. Aduk kembali ya teman-teman. Dan masukkan tepung oatnya sedikit demi sedikit ya, jangan disemuahin langsung, jadi bertahap. Nah, kemudian masukkan tepung maizena, kemudian masukkan garam agar dapat terasa gurih ya pada garam ini untuk pembuatan nastar. Kemudian jangan lupa masukkan skim milk powdernya atau susu bubuknya ke dalam si adonan nastarnya. Uleni kembali hingga semua bahan tercampur rata. Nah, setelah tekstur adonannya halus dan tercampur rata seperti ini ya teman-teman. Nah, bisa dilihat kan. Nah, diamkan dulu sebentar, kemudian kita buat jam. Nah, kemudian siapkan nanas, tropicana sweetener, air, kemudian potong nanasnya ya teman-teman. Untuk mempermudah proses blendernya si nanas ini biar langsung larut. Kalau misalnya nggak dipotong terlebih dahulu, nanti bakal lama dalam proses blendernya. Nah, kemudian masukkan nanas ke dalam blender ya teman-teman. Tambahkan tropicana sweetener. Kemudian masukkan air ya, sekitar 100 ml, dan blender hingga tekstur nanas ini lembut ya teman-teman. Nah, ini sudah mulai lembut ya, matikan. Nah, bisa dilihat teksturnya lembut, cair seperti ini ya teman-teman. Kemudian siapkan panci yang telah dipanasi, kemudian masukkan jus nanas tadi,
ke dalam panci ya teman-teman. Nah, aduk hingga mendidih ya teman-teman. Ini teksturnya masih cair. Nah, setelah kental seperti ini, matikan ya dan sisihkan. Nah, sekarang untuk bahan nastar rendah kalorinya sudah jadi kan? Sudah lihat? Nah, untuk selain nanasnya juga atau jam pineapple-nya juga sudah jadi. Bisa lihat seperti ini ya. Tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer. Kemudian kita bentuk. Setelah dilihat konsistensi pineapple jamnya, kita timbang dulu untuk adonan nastarnya. Kalau untuk saya, timbang bahan nastar dengan berat 10 gram. Dan soalnya kalau misalnya 10 gram, ukurannya pas gak kegedean dan kekecilan. Buat-bulat dulu ya. Nah, setelah dibuat bulat, kurang lebih jadinya seperti ini. Nah, ini ada 36 pieces dari 200 gram atau dari 140 gram tepung oatmeal. Siapkan loyang yang tadi olesi oleh mentega. Kemudian ambil adonan nastar. Masukkan selai atau jam pineapple-nya ya. Lakukan dengan adonan yang sama sampai habis. Sekarang udah dibentuk ya si nastar rendah kalorinya. Ini dia jadinya 1 loyang setengah. Nah, ini 25 pieces dan ini 10 pieces jadi 35. Ditambah ini atasnya 1 jadi 26. Kemudian kita beri topping dulu ya. Jangan lupa diolesi sama egg yolk atas. Kemudian setelah diolesi oleh kuning telur atau egg yolk, kita beri tambahan topping seperti cengkeh, choco chip, cheese, cinnamon, atau sesuai selera. Nah, sekarang nastar rendah kalorinya udah jadi ya. Jadi dibentuk, tinggal ke proses pemanggangan. Yuk, mari kita ke proses pemanggangan. Nah, panaskan oven terlebih dahulu, kemudian masukkan nastar rendah kalorinya ya. Panggang selama kurang lebih 25-30 menit. Nah, ini dia proses pemanggangan nastar rendah kalorinya. Bisa dilihat ya teman-teman. Nah, nastar rendah kalorinya sudah jadi. Mari kita plating ya teman-teman. Tata sesuai selera ya teman-teman. Ditata secara teratur agar indah dilihatnya teman-teman. Di sini aku tambahin slice coklat ya teman-teman, biar indah, dan keju cheddar.